Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Perkenalkan, nama saya M. Rusdi dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian semester 5 Universitas Islam Indragiri. Di sini saya akan membuat video untuk salah satu tugas mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan. Dosen pengampunya Ibu Intan Sari, SPMP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengevaluasi kesesuaian lahan. Artinya apa? Artinya cara menentukan apakah lahan yang kita budidayakan untuk tanaman tertentu sesuai apa tidak. Evaluasi kesesuaian lahan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu S1, S2, S3, dan N. S1 yaitu menentukan lahan yang digunakan untuk budidaya itu sesuai. Artinya bahwa lahan tersebut sesuai untuk dibudidayakan dengan hasil produksinya tinggi dan biaya yang rendah. S2 yaitu menentukan bahwa lahan yang dibudidayakan untuk tanaman tertentu itu cukup sesuai. Artinya bahwa dia bisa dibudidayakan tetapi memiliki kendala-kendala seperti curah hujan yang cukup tinggi, produksinya rendah. Untuk meningkatkan produksi kita harus membutuhkan biaya pengelolaan yang cukup tinggi. S3 yaitu tanaman yang kita budidayakan itu untuk tanaman tertentu sesuai marginal. Artinya lahan tersebut bisa dibudidayakan tetapi membutuhkan biaya pengelolaan yang cukup tinggi dibandingkan S2 tadi. Nah, untuk untuk N menentukan bahwa lahan tersebut tidak sesuai untuk dibudidayakan oleh tanaman tertentu. Karena apa? Karena dia itu tidak sesuai. Dia bisa dibudidayakan tetapi memerlukan perawatan yang ketat, biaya pengelolaan yang cukup tinggi. Takutnya nanti biaya budidaya lebih tinggi daripada hasil yang kita dapatkan. Di sini saya akan berikan satu contoh cara evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman wortel. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Baik, di sini saya sudah ada salah satu contoh tanaman wortel berdasarkan kesesuaian lahannya. Ada S1-nya, ada S2-nya, S3-nya, dan N-nya. Di sini saya punya data saya yang saya dapatkan waktu saya belajar di mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan. Dosen pengampunya yaitu Ibu Intan Sari, SPMP. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, di sini saya punya nilai data saja yaitu 20 derajat Celcius. Ketersediaan oksigen di derajatnya itu sedang, teksturnya lempung berpasir, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama yaitu temperatur saya yaitu 20 derajat Celcius. Nilai data saya. Kita lihat di sini. Temperaturnya masuk ke mana? 20 sampai 23 derajat Celcius. Berarti temperatur lahan yang ada di contoh saya itu termasuk S3. Berarti temperaturnya yaitu S3. Kalau kita masuk ke ketersediaan air, di sini tidak ada ketersediaan airnya. Lalu kita masuk ke kelembapan juga tidak ada. Langsung kita masuk ke ketersediaan oksigen. Yang pertama itu ada drainasenya yaitu sedang,
Kita lihat di sini ketersediaan oksigen, drainasenya yaitu sedang, berarti termasuk S2. Berarti di sini kita tulis S2, berarti ketersediaan oksigennya yaitu S2. Lanjut ke media perakaran. Yang pertama yaitu ada teksturnya. Teksturnya itu lempung berpasir. Kita lihat di sini. Media perakarannya yaitu halus agak kasar. Berarti termasuk S2. Berarti teksturnya yaitu termasuk S2. Selanjutnya itu ada bahan kasar. Bahan kasarnya yaitu kurang dari 5%. Jadi sini bahan kasarnya kurang dari 15%. Jadi termasuk S1, berarti bahan kasar saya yaitu S1. Lalu nilai ketiga yaitu kedalaman tanahnya. Kedalaman tanahnya yaitu 55 cm. Kita lihat di sini. Kedalaman tanah, berarti dia termasuk S2, 50 sampai 75 cm. Berarti dapat disimpulkan bahwa media perakaran saya yaitu termasuk golongan S2. Mengapa S2? Karena kita lihat nilai tertinggi di sini. Nah, nilai tertinggi di sini yaitu S2. Yuk, kita langsung masuk ke retensi hara. Retensi hara ini ditulis 12, berarti kita lihat di sini retensi hara. Nah, kita lihat retensi hara yaitu kurang dari 16%, kurang dari 16, berarti menunjukkan bahwa ketika lihat saya termasuk S2. Itu kita ke kejenuhan basah. Kejenuhan basah itu 45. Berarti dari sini lebih dari 45, berarti menyatakan bahwa kejenuhan basah retensi hara di nilai data saya itu S1. Juga kita ke pH-nya. pH-nya itu 6. Jadi sini pH-nya kita masuk dalam S1. 5,6 sampai 7,0. Terus kita masuk ke C organik. C organiknya itu 0,8. Kita lihat di sini 0,8, berarti termasuk S2. Berarti dapat disimpulkan bahwa retensi hara di data saya yaitu S2. Kenapa? Karena kita lihat di nilai tertingginya. Terus kita masuk ke, karena nilainya kosong, masuk ke kita ke bahaya erosi. Yang pertama sini ada lereng. Berapa persen lerengnya? Di sini tertulis 8 sampai 15%. Kita lihat di sini bahaya lereng. Itu 8 sampai 16%. Berarti termasuk ke S2. Berarti punya saya termasuk S2. Bahaya erosi, lerengnya itu termasuk S2. Yang kemudian itu bahaya erosinya. Bahaya erosinya itu sedang. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini bahaya erosinya sedang, berarti termasuk S2. Berarti dapat disimpulkan bahwa bahaya erosi termasuk ke dalam S2. Itu kita masuk karena tak ada bahaya banjir di data saya. Kita masuk ke nilai data nilai data penyiapan lahannya. Yang pertama ada batuan di permukaan. Batuan di permukaan di nilai data saya itu 0. Kita lihat di sini batuan permukaan. Nah, di sini ditulis kurang dari 5%. Berarti batuan permukaan saya termasuk golongan S1. Masuk ke singkapan batuan. Itu sini 0%. Berarti kita lihat di sini singkapan batuan termasuk golongan S1 kurang dari 5%. Berarti punya saya. Berarti singkapan batuannya termasuk S1. Lanjut kita ke bagian terakhir yaitu kelas kesesuaian lahan. Sini aktual A. Mengapa saya tulis sini S3? Kenapa saya di sini tulis S3? Karena kita lihat di sini kesimpulannya. Apabila ada nilai tertinggi saya dibilang itu termasuk kesimpulan. Berarti lihat ini. Di sini saya punya data termasuk S3 di temperatur. Berarti kelas kesesuaian lahan saya untuk tanaman wortel itu S3. Jadi sesuai marginal. Berarti lahan yang saya gunakan untuk budidaya tanaman wortel sesuai marginal.
Nah, baik, hanya itu yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.